Bahkan daging Gerard harus dirobek dan dipisahkan dari tulang-tulangnya. Gerard harus dipotong dan isi perutnya harus dikeluarkan. Hai CS Kental, balik lagi di YouTube channel aku, Victoria Priscilla, yang isi ceritanya kental-kental. Hari ini aku akan menceritakan kepada kalian kisah seorang pembunuh yang bernama Balthazar Gerard. Gerard telah membunuh pemimpin utama pemberontakan Belanda terhadap Spanyol yang bernama William I atau William the Silent, Prince of Orange. Gerard membunuh Pangeran William pada tanggal 10 Juli 1584 di Delft. Gerard membunuh Pangeran William dengan cara menembaknya sebanyak 2 kali menggunakan pistol. Setelah itu, Gerard diadili, dihukum, dan dieksekusi dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana kisahnya? Kita mulai ceritanya. Gerard lahir di French County yang saat itu milik Spanyol, namun sekarang adalah negara Prancis. Gerard berasal dari keluarga Katolik Roma dengan 11 anak yang mengagumi Philip II. Philip II adalah raja Spanyol dan Belanda yang saat itu sedang memerintah. Gerard belajar hukum di University of Dole. Pada tanggal 15 Maret tahun 1580, Raja Philip menawarkan hadiah sebanyak 25.000 mahkota kepada siapa saja yang dapat membunuh Pangeran William I. Setelah hadiah yang ditawarkan oleh Raja Philip dikeluarkan, Gerard langsung pergi ke Luxembourg. Di Luxembourg, Gerard mengetahui ada seorang pria lain yang bernama Juan de Jauregue sudah bersiap untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun pria ini gagal. Pada bulan Maret 1584, Gerard pergi ke Trier karena ia meletakkan rencana awalnya di hadapan Bupati Yesuit. Arti Yesuit adalah ordo religius dari gereja Katolik yang berkantor pusat di Roma. Tetapi seorang Yesuit lain meyakinkan Gerard untuk mengubah rencananya dan pergi ke Pangeran Parma, suatu tempat yang bernama Tournai. Gerard memegang sebuah nasihat dari seorang Fransiskan yang bernama Pastor Gary. Gerard menulis sepucuk surat yang salinannya disimpan oleh seorang penjaga biara, dan aslinya disajikan secara pribadi kepada Pangeran Parma. Dalam surat yang ditulis Gerard, sebagian bertuliskan tentang pengikut harus selalu memilih keadilan dan keinginan raja daripada hidupnya sendiri. Pada awalnya Pangeran menganggapnya tidak layak, tapi setelah berkonsultasi dengan yang lainnya, Pangeran menugaskan Christophe de Anselevely yang berbicara dengan Gerard. Untuk biaya pertama, Gerard meminta 50 mahkota untuk biaya perjalanannya, namun ditolak. Lalu Gerard mengatakan kepada Anseleville, "Aku akan menyediakan diriku dari dompetku sendiri, dan dalam waktu 6 minggu, kau akan mendengarkan tentang aku." Dan Anseleville menjawab bahwa, "Majulah anakku, jika kamu berhasil dalam usahamu, raja akan memenuhi semua janjinya dan kau akan mendapatkan nama abadi." Pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 1584, Gerard mondar-mandir di Prinsenhof, tempat tinggal sang Pangeran William. Gerard meminta diri dan mengatakan bahwa dalam pakaiannya yang lusuh dan ia tidak memiliki sepatu yang baru, ia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk bergabung di dalam anggota jemaat yang ada di gereja seberang. Sang pasukan bersenjata itu pun dengan tidak menaruh curiga mengatakan kepada William pertama, dan Pangeran William sendiri yang menghadiahkan 50 mahkota kepada Gerard. Keesokan harinya, Gerard malah membeli sepasang pistol dari seorang prajurit menggunakan mahkota yang telah diberikan Pangeran William. Pada tanggal 10 Juli tahun 1584, ketika William the Silent menaiki tangga di lantai 2, William the Silent diajak berbicara oleh seorang kapten yang bernama Wells Roger William yang berlutut di hadapannya. Tiba-tiba Gerard meloncat keluar dari sudut yang gelap ke arah William the Silent. Dia menarik senjatanya dan menembak William the Silent sebanyak 2 kali. William the Silent pingsan dan kakaknya berlutut di hadapannya.
Sang kakak bertanya kepada William the Silent apakah ia memuja jiwanya kepada Kristus, dan William the Silent dengan tegas menjawab kata-kata terakhirnya, berisik. Ya Tuhan, kasihanilah aku dan orang-orang miskinku. Gerard berlari melalui pintu yang ada di samping. Ia berlari melalui jalan yang sangat sempit. Gerard hampir mencapai benteng di mana ia bermaksud untuk meloncat ke parit. Di sisi lain, Gerard juga menyiapkan seekor kuda pelana yang berdiri untuk membawanya pergi. Gerard tersandung oleh tumpukan sampah yang mengakibatkan ia ditangkap. Ketika orang-orang memanggil Gerard sebagai seorang pengkhianat, Gerard mengatakan bahwa aku bukan pengkhianat. Aku adalah pelayan setia tuanku. Kata mereka kepada Gerard, tuan yang mana? Gerard menjawab, tuan dan tuanku, Raja Spanyol. Setelah diinterogasi oleh hakim, Gerard sama sekali tidak menunjukkan keputusasaan atau penyesalan dalam perbuatan yang ia lakukan. Bahkan Gerard merasa sangat terhormat telah melakukan itu dan ia dengan tenang menjawab bahwa, seperti David, ia telah membunuh Goliat. Di dalam persidangan, Gerard dijatuhi hukuman yang sangat kejam, bahkan lebih dari hukuman standar yang ada di dalam zaman tersebut. Para hakim memutuskan bahwa tangan kanan Gerard harus dibakar menggunakan besi yang panas, bahkan daging Gerard harus dirobek dan dipisahkan dari tulang-tulangnya dengan penjepit di 6 tempat yang berbeda. Gerard harus dipotong dan isi perutnya harus dikeluarkan, hatinya harus dirobek keluar dari dadanya dan dilemparkan ke mukanya selama ia hidup. Kepala Gerard harus terlepas. Penyiksaan yang terjadi terhadap Gerard juga sangatlah brutal. Malam pertama penyiksaannya, Gerard digantung di tiang dan diikat dengan cambuk. Setelah itu, luka-luka yang ada di dalam tubuh Gerard diolesi dengan madu. Dan seekor kambing yang berada di bawah Gerard harus menjilat-jilatnya dengan lidah sang kambing yang sangat kasar. Bahkan kambing tersebut pun menolak untuk menyentuh tubuh Gerard. Setelah penyiksaan ini dan penyiksaan banyak yang sangat kejam lainnya, Gerard dibiarkan melewati 1 malam dengan kaki dan tangan yang terikat. Ia dibiarkan seperti bola sehingga ia akan merasa sangat sulit untuk tidur pada malam itu. Pada 3 hari berikutnya, Gerard diejek-ejek dan digantung di tiang dengan tangan yang terikat. Kemudian sebuah benda yang ukurannya seberat 150 kg melekat pada masing-masing jari kakinya selama 1,5 jam. Kemudian Gerard pun mati. Raja Philip II yang tadinya menjanjikan 25.000 mahkota kepada siapa saja yang berhasil membunuh Pangeran William tidak menepati janjinya. Bukannya memberikan 25.000 mahkota, Raja Philip II malah memberikan 3 perkebunan. Keluarga Gerard diangkat sehingga memiliki gelar bangsawan. Oke CS, segitu dulu cerita kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang kematian Gerard yang pelan-pelan tetapi sangat menyiksa dia, sehingga ia dibiarkan untuk mengalami setiap rasa sakit di dalam kematiannya? Apakah penyiksaan yang ia rasakan itu sesuai atau sebanding dengan perbuatan yang udah dia lakukan terhadap Pangeran William? Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa selalu mendapatkan informasi kalau aku upload video terbaru. Thank you for watching. Bye-bye.